Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat pagi semuanya. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami, itu kelompok 8. Nah, perkenalkan, nama saya Indrianti Rombe dengan NIM 05241051 dari Program Studi Teknik Kimia Angkatan 2024 dan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, perkenalkan nama saya Desi Delana Tanjung dengan NIM 05241033 dari Program Studi Teknik Kimia Angkatan 2024. Saya Nazu Putri Ardila dengan NIM 05241071 dari Tekim 24. Saya Bekri Nabila Azwar dengan NIM 05241026. Kami di sini ingin merepresentasikan unit extruder dengan tipe pressure agglomeration. Selamat menyaksikan. Proses memperbesar partikel halus menjadi partikel yang lebih besar dan padat. Nah, tujuannya itu adalah untuk memperbaiki sifat alir, meningkatkan densitas bulk, mengurangi debu, serta memudahkan penyimpanan dan distribusi produk. Lalu, salah satu metode yang umum digunakan adalah pressure agglomeration dengan extruder, yang dimana extruder ini menggunakan screw untuk memberikan tekanan sehingga material menjadi padat dan keluar melalui die dalam bentuk pellet atau granul. Metode ini banyak digunakan pada industri pangan, farmasi, dan biomasa. Nah, lalu kualitas produk dari ekstrusi ini dipengaruhi oleh tekanan, temperatur, kadar air, dan sifat material. Tetapi jika parameter operasi tidak sesuai, dapat terjadi cacat produk seperti retak, patah, atau kekuatan mekanik yang rendah. Lalu ada rumusan masalah. Yang pertama, apa itu extruder tipe pressure agglomeration? Lalu yang kedua, bagaimana prinsip kerja dan parameter operasinya? Lalu yang ketiga, apa saja cacat produk yang dapat terjadi? Lalu yang keempat, bagaimana penerapan extruder di industri? Selanjutnya tujuan. Yang pertama, memahami konsep dasar pressure agglomeration dengan extruder. Yang kedua, menjelaskan prinsip kerja dan parameter operasi extruder. Yang ketiga, mengidentifikasi cacat produk pada proses ekstrusi. Lalu yang keempat, kita dapat mengetahui aplikasi extruder dalam industri. Selanjutnya itu adalah pembagian teknis. Nah, pressure aglomerasi itu adalah proses mencampur ukuran partikel dengan memberikan tekanan yang tinggi sehingga partikel-partikel halus saling berikatan dan membentuk aglomerat yang lebih padat. Kemudian extruder itu adalah alat yang menggunakan screw untuk mendorong, mencampur dan memadatkan material hingga materialnya itu keluar sesuai dengan bentuk yang Selanjutnya itu dari extruder itu memiliki 3 bagian utama yang paling penting, ya. Pertama itu adalah heat atau tempat atau cetakan untuk membentuk produk. Kemudian itu ada silinder atau barrel, itu adalah ruang proses pencampuran dan pemadatan material. Kemudian itu ada screw untuk mendorong dan mengaduk material di dalam barrel. Nah, selanjutnya itu gimana sih prinsip kerjanya extruder itu? Jadi prinsip kerjanya extruder itu ialah bahan dimasukkan ke hopper, kemudian skrunya mendorong materialnya sepanjang baret. Terus materialnya tuh mengalami pencampuran, pemadatan dan peningkatan tekanan sebelum keluar melalui di dalam bentuk pellet atau granule sesuai dengan ukuran yang diinginkan. Ada parameter teknis penting, di mana parameter teknis pentingnya ini ada 4. Yang pertama itu ada tekanan, ada temperatur, ada kecepatan skru, sama ada kadar air. Nah, jadi di tekanan itu mempengaruhi kepadatan dan kekuatan pellet. Tekanan yang terlalu rendah membuat produk rapuh, sedangkan tekanan yang terlalu tinggi dapat menyebabkan retak. Kemudian di temperatur itu membantu melunakkan material sehingga pembentukan pellet itu lebih optimal. Nah, temperatur yang tidak sesuai itu dapat merusak struktur produk yang dihasilkan. Kemudian itu ada kecepatan skru, yaitu mempengaruhi waktu tinggal material dan kualitas pencampuran. Nah, kecepatan yang terlalu tinggi itu dapat menghasilkan pellet yang kurang sempurna. Kemudian yang terakhir itu ada kadar air. Nah, kadar air itu mempengaruhi daya ikat antar partikel. Nah, kadar air yang terlalu rendah itu membuat pellet rapuh, sedangkan kadar air yang terlalu tinggi itu menyebabkan pellet mudah berubah bentuk. Kemudian ada beberapa jenis cacat produk pada extruder. Yang pertama ada delamination. Delamination adalah kondisi ketika tablet atau pellet pecah menjadi beberapa lapisan yang tegak lurus akibat distribusi tekanan yang tidak merata selama proses kompresi. Yang kedua ada capping.
Cupping terjadi ketika bagian atas produk terlepas dari permukaan utama saat proses unloading atau pelepasan tekanan. Hal ini biasanya disebabkan udara yang terperangkap dalam material. Yang ketiga ada localized crack. Localized crack merupakan retakan yang terjadi pada salah satu sisi produk akibat tekanan yang tidak seimbang selama proses kompresi. Kemudian selanjutnya ada spontaneous fracture. Ini terjadi karena adanya perbedaan sifat material, misalnya sebagian elastis atau sebagian keras, sehingga menyebabkan distribusi tekanan tidak seragam dan produk pecah. Kemudian flashing atau skirting ini sendiri adalah terbentuknya cincin tipis di bagian tepi produk akibat material keluar berlebih dari cetakan die. Kemudian yang terakhir adalah weak equator. Weak equator itu sendiri merupakan kondisi ketika bagian tengah atau sisi tertentu produk memiliki kekuatan mekanik lebih rendah sehingga mudah patah. Lalu dilanjut dengan implementasi unit proses zat padat dalam industri. Pada industri pakan ikan, bahan baku terlebih dahulu mengalami proses size reduction. Ini menggunakan grinder atau ukuran partikel menjadi lebih kecil dan seragam. Baru setelah itu bahan dicampur dan diproses menggunakan extruder untuk menghasilkan pelet pakan terapung dengan densitas dan kekuatan yang baik. Nah, pada industri biomasa sendiri, limbah pertanian seperti sekam padi dan serbuk kayu didapatkan menggunakan screw extruder. Ini menjadi pelet atau briquetter. Proses ini meningkatkan densitas material sehingga lebih mudah disimpan, diangkut, dan digunakan sebagai bahan bakar alternatif. Baru adapun tahapan umum proses industri, yaitu meliputi yang pertama itu size reduction bahan baku, kemudian yang kedua pengaturan kadar air, kemudian yang ketiga pencampuran bahan, yang keempat proses aglomerasi menggunakan extruder, kemudian yang kelima pendinginan produk, dan yang terakhir itu adalah pengemasan produk. Kesimpulannya adalah extruder tipe pressure agglomeration merupakan alat yang digunakan untuk memperbesar ukuran partikel halus melalui pemberian tekanan mekanik tinggi menggunakan screw. Teknologi ini mampu menghasilkan produk dengan ukuran seragam, densitas tinggi, dan kualitas yang lebih baik. Kinerja extruder dipengaruhi oleh tekanan, temperatur, kadar air, dan kecepatan screw. Selain itu, proses ekstrusi juga dapat menghasilkan beberapa cetak produk seperti delamination, capping, localized crack, dan spontaneous fracture, flashing, dan weak equator. Apabila kondisi operasi sesuai, extruder banyak diterapkan pada industri pakan, pangan, farmasi, dan biomasa karena prosesnya kontinu dan efisien.